PSG beri gaji Mo Salah lebih tinggi dari Liverpool. Rekan CR7 resmi hijrah ke Liga 1. Publik Manchester United khawatir wasit ini ditunjuk pimpin laga lawan Liverpool. Rashford marah besar akibat isu transfernya. Saliba ditawar dengan harga selangit oleh Real Madrid. Halo pecinta sepak bola, hari ini kita akan menyajikan berita sepak bola terbaru. Jadi, siapkan posisi ternyaman kalian dan jangan lupa berlangganan ya. Dari hasil laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-19, Arsenal sukses naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin setelah mengalahkan tuan rumah Brentford dengan skor 3-1. Tertinggal lebih dulu oleh gol dari Bryan Mbeumo di menit 13, The Gunners besutan Mikel Arteta sukses comeback lewat gol yang dilesakan masing-masing oleh Gabriel Jesus di menit 29, Mikel Merino di menit 50, serta Gabriel Martinelli di menit 53. Pasca kemenangan Arsenal atas Brentford, tersiar kabar bahwa salah satu bek andalan The Gunners, William Saliba, ditawar dengan nilai fantastis untuk pertama kalinya oleh Real Madrid demi mendapatkan Saliba di musim panas mendatang. Menurut laporan Sport, Los Blancos bersedia memecahkan rekor pembelian bek termahal dengan nilai 83 juta pounds, sesuai yang diminta Meriam London. Jika tawaran menggiurkan tersebut diterima Arsenal, maka rekor bek termahal Harry Maguire 80 juta pounds ke Old Trafford akan dilewati. Masih dari Arsenal, Mirror melaporkan bahwa pemain pinjaman The Gunners Raheem Sterling kemungkinan akan segera dikembalikan ke Chelsea lebih cepat. Selain performa dan cedera, pihak Arsenal juga punya alasan lain. Sebab, pada aturan Liga Inggris, satu klub hanya bisa meminjam 2 pemain saja dari sesama klub Liga Inggris. Kebetulan, Arsenal ini sudah meminjam 2 pemain, yakni Sterling dari Chelsea dan Neto dari Bournemouth. Beralih ke kabar lainnya, soal mantan kiper timnas Inggris, Jack Butland, yang dilaporkan dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan The Guardian, kiper Rangers tersebut mengalami pendarahan internal yang cukup parah pada kakinya. Pendarahan tersebut dialami Butland pasca sesi latihan jelang Derby Old Firm melawan Celtic. Akibat kejadian ini, pihak klub telah resmi mengumumkan bahwa Butland akan absen di laga derby tersebut. Meski sudah pulang dari rumah sakit pada hari Rabu malam, Butland masih butuh perawatan yang diprediksi cukup lama. Sementara itu dari Manchester, tersiar kabar bahwa Marcus Rashford terlihat mengeluarkan amarahnya terhadap sebuah laporan media The Sun yang mengklaim dirinya bertemu dengan mantan agen Gareth Bale, stellar untuk mempercepat kepergiannya dari Old Trafford. Rashford langsung membantah keras klaim tersebut. Ia berani mengunggah judul artikel media tersebut dengan caption, "Banyak sekali berita bohong yang ditulis media ini. Mereka sungguh menggelikan. Saya belum pernah bertemu dengan agen manapun dan tidak punya rencana untuk itu," tulis Rashford. Masih kabar soal Manchester United. Jelang laga melawan Liverpool di Anfield, publik setan merah sedang alami kekhawatiran. Kekhawatiran itu dialami setelah wasit yang ditunjuk oleh PGMOL untuk memimpin laga tersebut adalah Michael Oliver. Oliver dianggap wasit yang kerap merugikan MU, termasuk di laga terakhir Red Devils ketika bertandang ke Anfield pada musim lalu, di mana Oliver saat itu mengeluarkan kartu merah kontroversial terhadap Diego Dalot di menit akhir laga. Beralih ke kabar dari Spanyol. Presiden Barcelona Joan Laporta mendapat desakan untuk mengundurkan diri lebih cepat akibat ketidakbecusan menangani pendaftaran Dani Olmo. Namun kuatnya desakan tersebut tidak membuat Laporta takut. Menurut laporan Sport, Laporta masih yakin bisa mengatasi masalah tersebut dan tetap bersedia memimpin Barca hingga pemilihan presiden baru yang akan dilakukan pada 2026. Namun jika Laporta tidak mampu mendaftarkan Olmo, ia akan terancam tidak akan dipilih lagi pada pemilihan presiden 2026. Masih kabar dari Barcelona. Tersiar kabar bahwa Lamine Yamal tengah mengalami perkembangan pemulihan cedera yang cukup pesat. Yamal diperkirakan tak lama lagi akan segera merumput. Menurut fisio Pablo Merino, Yamal telah diizinkan berlatih ringan. Akan tetapi, ia masih akan absen ketika Barca bertandang ke Barbastro di ajang Copa del Rey.
Namun Yamal rencananya akan dibawa Flick ke Arab Saudi jelang laga melawan Athletic Bilbao di Piala Super Spanyol mendatang. Dari Spanyol beralih ke sepak bola Italia. Dilaporkan oleh Milan Live, penasihat Redbird Capital, Zlatan Ibrahimovic telah menghubungi langsung pemain Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski. Pemain yang senegara dengan Ibrahimovic itu telah dibujuk untuk kembali ke Italia. Pihak Rossoneri sudah melakukan langkah penawaran kepada The Lily Whites dengan opsi pinjaman dan penebusan permanen pada akhir musim. Spurs dilaporkan bersedia melakukan negosiasi tersebut, namun akan mematok harga yang tinggi untuk penebusan Kulusevski di akhir musim, yakni sekitar 50 juta euro. Sementara itu dari Prancis, tersiar kabar heboh ketika PSG resmi melakukan penawaran fantastis pada Mohamed Salah. PSG telah menawari kontrak sebesar 500.000 euro selama 3 musim kepada bintang Mesir yang kontraknya di Anfield akan berakhir pada Juni mendatang. Tawaran gila itu bahkan lebih tinggi dari tawaran gaji yang disodorkan The Reds untuk memperpanjang kontrak Mo Salah, yakni sebesar 400.000 euro dan hanya selama 2 musim. Perbedaan mencolok ini dinilai makin berpeluang memuluskan jalan Mo Salah untuk hijrah ke Paris musim depan. Dari kabar lain, Kylian Mbappe baru-baru ini dikecam oleh publik Caen. Mbappe dikecam gara-gara pemecatan pelatih kepala Caen, Nicolas Seube. Mbappe sebagai pemilik dianggap tidak pantas memecat Nicolas Seube dan menggantikannya dengan Bruno Baltazar. Tak hanya fans saja yang mengecam Mbappe, mantan bek Caen, Brahim Thiam, juga menyalahkan Mbappe karena gagal menegakkan nilai-nilai inti klub dengan memecat secara sepihak pelatih Seube. Masih kabar dari Prancis, Rennes telah resmi mendatangkan rekrutan pertamanya di bulan Januari dari Al Nassr, yakni Seko Fofana. Rekan CR7 tersebut hengkang ke Rennes dengan mahar 20 juta euro. Pemain internasional Pantai Gading itu telah menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun hingga tahun 2029. Perekrutan Fofana merupakan permintaan langsung pelatih Jorge Sampaoli yang sedang membutuhkan gelandang berpengalaman untuk memperkuat timnya. Mantan kapten RC Lens itu rencananya akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin depan di Paris. Kabar berikutnya datang dari pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC, telah resmi mengumumkan melepas Pratama Arhan. Namun setelah kabar tersebut heboh di tanah air, netizen Indonesia pun langsung ramai memberikan respons sarkasme kepada Suwon FC. Selain menyinggung soal menit bermain yang diberikan kepada Arhan, netizen juga berbondong-bondong meninggalkan komentar bakal unfollow akun Instagram Suwon FC. Tak sedikit juga netizen yang kecewa karena rapor Pratama Arhan di Suwon nyatanya tak lebih bagus saat ia bermain di Tokyo Verdy. Tak hanya Arhan yang dilepas oleh klubnya, di tanah air, mantan punggawa timnas Garuda, Evan Dimas Darmono, juga baru saja dilepas oleh Persik Kediri. Manajemen Macan Putih dan pihak sang pemain telah bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang terjalin sejak Juli 2024. Pihak klub dan pelatih Persik, Marcelo Robside, juga sudah mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk karier Evan Dimas. Sejak didatangkan dari Arema FC, Evan Dimas kesulitan mendapatkan menit bermain di Persik. Terbukti dari 17 laga yang dimainkan Persik di Liga 1 musim ini, Evan Dimas hanya bermain 1 kali saja. Itu pun hanya 22 menit saat melawan PSBS Biak. Lanjut ke kabar lainnya. Dilaporkan bahwa sebanyak 3 pemain timnas Indonesia dari berbagai level kelompok umur telah resmi dihukum oleh Komisi Disiplin PSSI. Hukuman tersebut dikenakan akibat aksi membahayakan yang mereka lakukan di Liga 1. Ketiga pemain tersebut adalah Ramadan Sananta, Nadeo Argawinata, dan pemain timnas U20 dari Semen Padang, Gala Pagamo. Sananta terkena hukuman larangan bermain sebanyak 2 laga dan denda 10 juta rupiah akibat kartu merahnya di laga Persis Solo versus PSBS Biak. Lalu Nadeo dihukum larangan bermain sebanyak 1 laga dan denda 10 juta rupiah akibat kartu merahnya di laga Persebaya versus Borneo. Sementara Gala Pagamo mendapat hukuman larangan bermain sebanyak 2 laga dan denda 10 juta rupiah akibat kartu merah yang diterima di laga Persik versus Semen Padang.